Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Poltek IMIPAS, nama Aditya Krisman Sianipar, STB 5000, Prodi Teknik Pesan B. Izin di sini saya akan membuat video tentang politik hukum. Yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup dan tujuan politik. Politik adalah proses dan cara dalam menentukan serta melaksanakan kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Ruang lingkupnya itu mencakup tentang kekuasaan dan pemerintahan. Yang kedua, pengambilan keputusan publik. Yang ketiga, kebijakan negara. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, hubungan internasional. Tujuan politik adalah yang pertama mencapai kesejahteraan masyarakat, yang kedua menjaga stabilitas negara, yang ketiga mengatur kehidupan sosial secara tertib, dan yang terakhir mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Selanjutnya pengertian ruang lingkup dan tujuan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia. Ruang lingkupnya mencakup yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum tata negara, yang keempat hukum administrasi negara, dan yang terakhir hukum internasional. Tujuan hukum dari hukum yaitu yang pertama menciptakan ketertiban dan keamanan, yang kedua menegakkan keadilan, yang ketiga memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir melindungi hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya pengertian ruang lingkup dan tujuan politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk dan diterapkan. Ruang lingkup dari politik hukum yang pertama pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kedua reformasi hukum, yang ketiga penegakan hukum, dan yang keempat penentuan sistem hukum nasional. Tujuan dari politik hukum adalah mewujudkan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai masyarakat. Yang kedua mendukung tujuan negara, dan yang ketiga menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, serta menciptakan sistem hukum yang efektif. Dan selanjutnya pengertian ruang lingkup dan tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan narapidana agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali ke masyarakat. Ruang lingkup pemasyarakatan yang pertama pembinaan kepribadian, dan selanjutnya pembinaan kemandirian, pendidikan dan pelatihan kerja, serta reintegrasi sosial. Tujuan dari pemasyarakatan yaitu membina narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana. Yang kedua mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai warga yang baik dan taat peraturan. Yang ketiga meningkatkan keterampilan hidup, dan yang terakhir mewujudkan sistem pembinaan yang manusiawi. Lalu penjara pada masa Hindia Belanda. Penjara pada masa Hindia Belanda yaitu bersifat retributif atau balas dendam. Tujuan utama dari penjara pada masa Hindia Belanda yaitu menghukum dan memberi efek jerah. Kondisi penjara keras dan tidak manusiawi, dan tidak ada pembinaan narapidana. Jadi bersifatnya hanya untuk balas dendam dan memberikan efek jerah. Serta narapidana dipaksa kerja, yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Selanjutnya penjara pada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1964. Yang pertama yaitu mulai ada perubahan dari sistem kolonial. Yang kedua masih berorientasi pada pembalasan dan penjeraan. Yang ketiga kondisi penjara yang masih belum layak. Yang keempat pembinaan belum terstruktur dengan baik, dan juga menjadi masa transisi menuju sistem pemasyarakatan yang sekarang. Topik selanjutnya Konferensi Lembang 1964 dan Politik Hukum Pemasyarakatan 1964 sampai 1995. Konferensi Lembang 1964 yaitu merupakan titik awal perubahan sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dipelopori oleh Soeharjo, Menteri Kehakiman saat itu, dan mengubah konsep penjara menjadi konsep pemasyarakatan. Politik hukum
pemasyarakatan. Menekankan rehabilitas dan reintegrasi sosial. Dan yang kedua, narapidana dipandang sebagai manusia yang bisa diperbaiki. Lalu lahirlah prinsip kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan. Pada periode 1964 sampai 1995, penguatan sistem pemasyarakatan dan puncaknya lahir UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan. Beserta contoh nyatanya. Politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan adalah kebijakan hukum yang mengarahkan lembaga pemasyarakatan untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus pembinaan narapidana. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemandirian narapidana, mendukung ketahanan pangan nasional, memberikan keterampilan kepada narapidana. Contoh nyatanya di berbagai lembaga pemasyarakatan Indonesia, misalnya Lapas mengembangkan program pertanian seperti budidaya sayur atau hidroponik. Yang kedua, program peternakan seperti menternakan ikan lele atau ayam di lapas atau rutan. Selanjutnya program perkebunan seperti perkebunan jagung dan perkebunan singkong. Contoh konkretnya, salah satu di lapas di Jawa Barat menjalankan budidaya ikan lele dalam kolam di lapas. Lalu hasilnya dapat digunakan untuk konsumsi narapidana dijual. Serta narapidana dilatih keterampilan untuk usaha. Dampak yang diperoleh yaitu mengurangi biaya operasional lapas, membekali napi dengan skill setelah bebas, mendukung program ketahanan pangan nasional. Berikut hasil penjabaran materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.